Di suatu pagi yang indah, terdapat dua mahasiswi asal Bandung yang hendak mengunjungi sebuah seminar menarik di daerah sekitar Tugu Monumen Nasional di Jakarta yang bertemakan identitas nasional. Mahasiswi yang pertama bernama Cindy, sedangkan mahasiswi yang kedua bernama Dea. Keduanya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Bina Nusantara, Bandung. Setelah perjalanan menggunakan kereta berjam-jam, akhirnya kita sampai juga ya di Jakarta. Iya nih, akhirnya sampai juga. Sekarang kita harus kemana ya buat bisa sampai ke Monas? Ke arah sana kali ya, Dek. Ngomong-ngomong, tema seminar tahun ini apa ya? Dengar-dengar sih, katanya tema seminar kali ini itu identitas nasional. Oh gitu, emangnya identitas nasional apa sih? Apa ya? Aku juga kurang tahu nih. Udah, daripada bingung, kita lihat video di internet aja yuk. Ayo boleh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang pengertian dari identitas nasional. Setiap negara, tanpa terkecuali negara Indonesia, pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dirinya dengan negara lain. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki arti ciri khas atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sementara kata nasional merupakan padanan kata dari kata nation yang artinya bangsa. Jika kita padukan dua kata tersebut, maka akan menimbulkan arti ciri khas atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Dengan kata lain, identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Damri dan Fauzi Eka Putra dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dari pengertian tersebut, kita dapat melihat nih bahwa identitas nasional sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Perlu diketahui juga bahwa jati diri bangsa Indonesia merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia seperti sifat religius, sikap saling menghormati antar sesama manusia, persatuan, gotong royong, musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian dirumuskan sebagai nilai-nilai dari Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sekaligus identitas nasional bangsa Indonesia. Oh, jadi identitas nasional itu sangat erat kaitannya dengan jati diri negara Indonesia ya? Wah, aku jadi nggak sabar deh buat memahaminya lebih lanjut di seminar. Iya, aku juga jadi nggak sabar nih ikut seminarnya. Yuk kita lanjut perjalanan ke Monas buat ikut seminar. Ayo. Ini kita di mana ya? Atau kita salah jalan? Iya, aku juga nggak tahu nih harus kemana ya. Kita tanya warga sekitar aja mungkin ya. Ya udah, ayo. Daripada kita nyasar kan ya. Permisi tante, mau tanya. Jalan ke Monas lewat mana ya? Oh Monas, kalian ambil arah kanan, dari situ ada perempatan belok ke kiri. Ngomong-ngomong ke Monas, kalian mau ikut acara seminar identitas nasional ya? Iya betul banget Tan, kami mau menghadiri acara seminar di Monas. Tante tahu? Tahu banget dong. Kebetulan saya juga mau ke sana. Saya merupakan panitia acara seminar nanti. Wah, kalau gitu apa kita bareng aja ya, Sin? Soalnya kita buta banget sama jalan Jakarta. Boleh aja lah daripada kita nyasar kan. Asal jangan diculik ya, Tante. Hahaha, bisa aja kalian. Oh ya, sebelumnya kalian berasal dari daerah mana?
Kami dari Bandung, Tan. Wah, jauh banget kalian main ke sini. Kok kalian bisa tahu seminar ini? Kami dapat info dari kampus untuk menghadiri acara ini, Tan, dan bersifat wajib karena merupakan syarat untuk kelulusan kami nanti. Wah, kalian hebat. Niat banget ya. Kalian emangnya tahu apa itu identitas nasional? Tahu dong, Tan. Tadi kami sudah sekilas menonton video tentang identitas nasional. Mantul. Tapi kalian tahu nggak sih karakteristik identitas nasional itu apa? Waduh, kalau itu sih kami kurang tahu, Tan. Kami sendiri sebenarnya masih agak awam mendengar kata identitas nasional. Nah, biar nanti saat seminar gak buta-buta amat nih, saya kasih pengantar sedikit kali ya mengenai karakteristik identitas nasional, karena ini merupakan hal mendasar yang wajib kalian perlu ketahui sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Wah, boleh, Tan. Baik, dengerin ya. Karakteristik identitas nasional. Ketika kita mendengar kata-kata ini, tentu satu hal yang dapat kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu karakteristik. Jadi, karakteristik adalah sifat yang tercipta secara alami dari suatu kebiasaan dan pola hidup. Dalam hal ini ialah masyarakat yang mendiami suatu bangsa. Nah, kita kan tinggal di Indonesia. Kalian tahu nggak sih karakteristik identitas nasional dari bangsa Indonesia itu apa? Yaitu adanya perasaan senasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih selama 350 tahun, adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, adanya bahasa nasional yaitu Bahasa Persatuan Indonesia, adanya bendera negara yaitu Sang Merah Putih, adanya lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, adanya lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, dan konstitusi negara yaitu UUD 1945. Secara lebih lanjut, terdapat beberapa pandangan dari para ilmuwan mengenai karakteristik identitas nasional. Menurut Smith, ia mengidentifikasikan 5 karakteristik identitas nasional, yaitu sejarah wilayah dan tanah air, ingatan sejarah dan mitos yang sama, adanya kebersamaan, adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota, dan ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi semua anggota. Berikutnya, menurut Kolakowski, identitas nasional dikarakteristikan oleh 5 elemen-elemen, yaitu national spirit, yaitu mengekspresikan bentuk-bentuk budaya dari hidup dan perilaku kolektif yang diekspresikan pada saat krisis, historical memory, yaitu memori kolektif dari semua warga komunitas bangsa tentang sejarah mereka, anticipation and future orientation, yaitu berkaitan dengan bagaimana mereka mengembangkan potensi yang ada di masa mendatang dan menghadapi semua tantangan yang ada di masa yang akan datang, national body yang mengurus berbagai keperluan yang ada dalam sebuah bangsa, dan yang terakhir, nameable beginning yaitu para pendiri bangsa. Jadi, begitulah karakteristik identitas nasional. Wah, makasih banyak ya Tante atas informasinya. Aku sama Dea jadi lebih paham nih tentang karakteristik identitas nasional. Iya, Tante. Makasih ya, Tante. Iya, sama-sama ya. Kayaknya kita sudah sampai Monas nih. Wah, gara-gara kasihkan cerita, gak sadar ya udah sampai di Monas aja. Iya ya, tiba-tiba udah sampai aja. Oke deh, makasih banyak ya Tante sudah mengantar kami sampai Monas. Iya, sama-sama. Tante duluan ya masuk ke dalam, soalnya tim Tante sudah nunggu di sana nih. Oke, makasih banyak ya, Tan. Sesampainya di gedung seminar, Cindy dan Dea langsung memasuki ruangan dan mengikuti seminar. Seminar tersebut dihadiri oleh pembicara Jessica dan Cynthia. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mau datang ke acara seminar kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Jessica Anna selaku pembicara hari ini. Dan tidak lupa dengan rekan saya Cynthia Monica yang juga akan menemani kita dalam seminar ini. Sebelumnya, aku mau tanya nih, kira-kira tema acara seminar hari ini apa sih, Sin?
Wah, untuk seminar kali ini temanya sangat spesial nih, Yas. Hari ini kita akan sama-sama belajar nih mengenai identitas nasional. Wah, tentang identitas nasional ya. Kira-kira seberapa spesial sih tema kita hari ini? Spesial banget dong, karena dengan tema ini kita akan semakin paham nih mengenai identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan itu, maka kita bisa bersatu di tengah perbedaan yang ada, menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dan tentu saja tidak kalah dengan negara lain. Menarik sekali ya. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja seminar kita hari ini. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai konstruksi dulu nih sebagai dasar dari identitas nasional. Menurut KBBI, konstruksi pada hakikatnya merupakan sebuah susunan atau model dari sebuah sarana dan prasarana yang dibuat sebelum melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, konstruksi identitas merupakan dasar pelabelan serta pengidentifikasian sebuah ciri khas yang melekat dalam suatu budaya, yang mana akan membedakan antara budaya satu dengan budaya lain atau antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, untuk konstruksi identitas sendiri, ia terbagi menjadi dua bagian, yakni 1. Konstruksi sosial. Lingkungan sosial dianggap sebagai suatu kondisi yang sangat mempengaruhi terhadap identitas seseorang. Seperti yang dikatakan oleh J.M. Baldwin, yang mana diterjemahkan dalam terjemahan bebas, ia menyebutkan bahwa seorang anak pada mulanya tidak memiliki konsepsi diri, tapi konsepsi diri tersebut akan tumbuh dan berkembang bersama dengan konsepsi orang lain. Dari pendapat tersebut, menunjukkan bahwa self atau diri tidak ada atau belum ada pada saat manusia dilahirkan. Nah, self tersebut akan lahir dan terbentuk sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya seperti ibu, ayah, kakak, dan siapapun dengan dia selalu berhubungan setiap hari. Yang kedua, konstruksi budaya. Identitas budaya yang terbentuk dalam kehidupan suatu masyarakat akan mempengaruhi persepsi diri setiap anggota dalam masyarakat. Bagaimana cara mereka memandang diri, bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku, akan sangat dipengaruhi oleh identitas budaya mereka sendiri. Hal ini disebabkan saat manusia lahir, ia telah tumbuh dan berkembang dilingkupi dengan kebudayaan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Nilai baik dan buruk tersebut akan diukur berdasarkan ukuran yang telah disepakati bersama. Proses semacam inilah yang pada akhirnya melahirkan identitas, di mana suatu kelompok akan cenderung membangun wilayah simboliknya sendiri yang membedakan diri mereka dengan orang lain. Nah, jadi begitu teman-teman, suatu identitas bisa dibentuk atas dasar lingkungan sosial maupun budaya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Namun, sebelum itu, kita akan melihat suatu video berjudul Kami Indonesia, di mana video ini dibentuk oleh anak-anak Indonesia sebagai perwujudan identitas nasional mereka sebagai warga negara Indonesia. Selamat menikmati! Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya dari Sumatera. Saya dari Jawa. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Saya dari Papua. Saya tinggal di Indonesia. Kami Indonesia. Coba buka lembaran sejarah dulu. Carikan saya fakta kalau kita ini tidak maju. Hadiranku tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang ibu. Itu tidak pernah dibenarkan. Seorang menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang masih setara dengan Tuhan. Pikiranmu hanya diperlukan untuk menguji. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaum. Kesadaran ini sudah lama tertidur pula. Bangun, ayo bangun. Dengan mayoritas
identitas bersatu minoritas dengan rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warnaku. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengarkan penjelasan dari Saudari Yasika dan menyaksikan video tadi, pasti sudah mulai paham ya mengenai identitas nasional. Supaya pemahaman kita nggak setengah-setengah, kita juga perlu tahu nih, dimensi-dimensi apa aja yang membentuk lahirnya identitas nasional. Menurut beberapa ahli, terdapat 5 dimensi yang membentuk lahirnya identitas nasional. Pertama, dimensi psikologis. Perspektif psikologi sosial ini memberikan penekanan bahwa identitas dibuat satu bagian dari identitas diri sendiri dan menjadi bagian dari relasi sebagai anggota kelompok. Berdasarkan perspektif ini, ketika kita melihat diri kita sendiri, maka diri kita merupakan komposisi dari identitas yang kompleks. Biasanya identitas tersebut akan muncul dari kesadaran pembentukan sebuah kelompok yang didasarkan pada kedekatan yang menyatukan semua orang yang merasa memiliki bangsa yang sama. Contohnya adalah saat pertempuran Surabaya. Pada saat tersebut, masyarakat sudah tidak lagi mempedulikan suku bangsa yang berbeda. Mereka bersatu atas dasar rasa memiliki bangsa Indonesia, atas dasar identitas mereka yakni warga negara Indonesia untuk melawan bangsa Belanda. Kedua, dimensi budaya. Dimensi ini berkaitan dengan berbagai nilai, kepercayaan, adat istiadat, kesepakatan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah bahasa sebagai wujud budaya material yang dimiliki oleh suatu budaya. Seseorang akan langsung mengetahui identitas A sebagai orang Jawa Timur saat ia mendengar A berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan aksen Jawa Timurnya. Ketiga, dimensi historis. Sejarah merupakan hal penting yang terjadi dalam manusia. Semua manusia pasti mengalami yang namanya sejarah. Sejarah sendiri menjadi bagian penting karena ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sejarah. Bahkan seorang pemimpin besar seperti Insinyur Soekarno selalu mengatakan bahwa jangan pernah melupakan sejarah. Seorang filsuf bernama Heidegger juga mengungkapkan bahwa penting bagi kita untuk mengungkapkan historisitas agar kita bisa menangkap makna eksistensi. Historitas menunjukkan bahwa tiap individu adalah ahli waris dari masa lalu. Oleh sebab itu, dari dimensi ini identitas nasional bisa tumbuh akibat adanya rasa kebanggaan warga bangsa terhadap akar sejarah dan menginterpretasikan akar tersebut sebagai sebuah kekuatan. Keempat, dimensi teritoris. Dimensi ini berkaitan dengan wilayah yang menjadi tanah tumpah darah bagi semua warga bangsa. Dalam teritori ini, semua anggota warga bangsa melakukan interaksi dan kegiatan ekonomi. Contohnya adalah orang bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila ia telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau telah tinggal di Indonesia paling sedikit 10 tahun tidak dalam waktu berturut-turut. Yang terakhir adalah dimensi politik. Politik digunakan oleh suatu negara untuk mewujudkan tujuan bersama dengan cara mengatur suatu masalah atas nama rakyat. Contohnya adalah seperti negara Indonesia yang membentuk identitas nasional sebagai negara demokrasi akibat sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Ya, untuk perempuan yang di sebelah sana, silahkan bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Dea dari Universitas Bina Nusantara, Bandung. Saya ingin bertanya apa saja peran dari identitas nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dea yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya apa sih peran atau fungsi dari adanya identitas nasional? Sebenarnya kalau ditanya mengenai identitas nasional, perannya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama, sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan banyaknya bagian yang berbeda dalam sebuah masyarakat agar menjadi sebuah kesatuan yang utuh.
Objek atau bahan dari integrasi nasional tidak lain tidak bukan adalah identitas nasional. Jika identitas nasional tidak ada, maka integrasi nasional tidak dapat terjadi, karena tidak ada komponen-komponen yang bisa disatukan atau dilebur menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Peran yang kedua adalah menjadi penanda ikatan solidaritas. Identitas nasional menandai ikatan-ikatan solidaritas antar anggota komunitas. Anggota komunitas tersebut disatukan oleh berbagai komponen, seperti kenangan atau sejarah yang sama, mitos yang sama, tradisi yang sama, hingga bahasa yang sama. Dengan kata lain, identitas nasional berperan sebagai pemersatu bangsa. Contohnya, Indonesia terdiri dari begitu banyak suku, ras, bahasa daerah, tradisi, dan agama. Namun, Indonesia yang sama juga memiliki sejarah kemerdekaan yang sama, lagu kebangsaan yang sama, serta bahasa negara yang sama. Hal ini membuat beragam komunitas kebudayaan itu menjadi terikat. Yang ketiga, menjadi definisi teritorial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, identitas nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan yang namanya wilayah. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari perspektif teritorial atau wilayahnya, identitas nasional berperan sebagai definisi atas sebuah ruang yang pasti, di mana di dalam ruang inilah para warga bisa hidup, bekerja, dan melakukan segala aktivitasnya. Nah, yang keempat, pengontrol sumber daya ekonomi. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, identitas nasional mengontrol berbagai sumber daya ekonomi. Hal ini termasuk mengelaborasi pembagian kerja dan mendorong mobilitas serta persebaran barang dan tenaga kerja. Yang kelima adalah mengatur pemerintahan. Secara politik, dalam penyelenggaraan pemerintahan, identitas nasional berperan untuk memilih personal politik, membuat aturan-aturan politik, dan memilih pemerintahan. Identitas nasional juga bisa menjadi landasan bagi negara kita untuk berkembang menjadi sebuah negara yang besar dan dikenal. Lalu yang keenam adalah melegitimasi hak dan kewajiban warga negara. Artinya, dengan identitas nasional, warga negara bisa melihat sejauh mana sih hak dan kewajibannya telah terpenuhi, dan apakah hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku. Nah, dari saya seperti itu. Mungkin Saudari Yasika ada tambahan? Benar sekali ya yang telah dijelaskan oleh Saudari Cynthia tadi. Mungkin untuk melengkapinya, menurut saya ada beberapa tambahan peran identitas nasional, yaitu menjadi ciri khas atas sebuah bangsa. Peran identitas nasional sesuai dengan pengertiannya sendiri adalah untuk menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Dengan adanya identitas nasional, kita bisa mengenali bangsa dengan komponen spesifik. Misalnya, identitas nasional negara Indonesia seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, sampai semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, menjadi keunikan bangsa Indonesia di dunia. Identitas nasional ini akan menjadi sebuah sarana bagi kita untuk tetap eksis di kancah dunia dengan keunikan kita sendiri. Identitas yang kita miliki sebagai suatu bangsa akan membedakan diri kita dibanding bangsa lainnya, sehingga bisa membuat kita lebih mudah untuk dikenali. Hal inilah yang akan mempermudah kita untuk menempatkan diri di dunia yang terdiri dari begitu banyak bangsa yang berbeda. Kemudian akan menyediakan nilai atau simbol yang sama. Dengan adanya identitas nasional, berbagai kalangan atau kelas sosial dapat menjadi lebih terikat melalui beragam karakteristik identitas nasional, seperti norma, nilai, simbol, dan tradisi yang sama. Contoh nilai atau simbol itu adalah bendera, uang, seragam, kenangan, hingga seremoni-seremoni yang ada di Indonesia. Dengan segala komponen identitas tersebut, maka seluruh warga negara akan diingatkan atas hubungan yang kita miliki satu sama lain. Lalu, penghargaan bagi para pendiri bangsa. Komponen dalam identitas nasional seperti lagu, bendera, landasan negara, dan lainnya merupakan buah pikiran dari para pendiri bangsa untuk menegaskan keberadaan bangsa mereka di dunia. Adanya identitas nasional serta warga bangsa yang selalu menjunjung tinggi identitas nasional akan menjadi bentuk penghargaan kepada para pendiri bangsa atas perjuangan mereka dan buah pikiran mereka dalam menciptakan bangsa yang ada untuk saat ini. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jika sebuah bangsa telah memiliki identitas nasional yang kuat, maka ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air bagi seluruh anggota kebangsaan.
serta membuat warga bangsa akan semakin bangga terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini jugalah yang akan memunculkan semangat dalam diri mereka untuk terus menjunjung tinggi nilai dan norma yang dimiliki oleh bangsanya. Yang terakhir yaitu menjadi penyaring budaya asing. Identitas nasional juga bisa menjadi penyaring dari budaya asing yang masuk ke bangsa tersebut. Terlebih di tengah era globalisasi seperti saat ini, di mana interaksi antar bangsa menjadi hal pasti terjadi dan membuat budaya atau nilai asing akan sangat mudah masuk dan mempengaruhi nilai lama yang dianut oleh suatu bangsa. Dengan adanya identitas nasional ini, maka kita bisa mengetahui apakah budaya asing yang baru masuk tersebut bisa diterima atau harus dihindari untuk diterapkan di bangsa tersebut. Setuju banget sih sama saudari Yasika. Nah, udah cukup jelas ya. Oke, next. Yang mau bertanya lagi silakan angkat tangan. Yap, untuk cewek yang di sana silakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Priscilla dari Universitas Bina Nusantara Bandung. Ingin bertanya, apakah ada contoh pelanggaran dan pelestarian identitas nasional di Indonesia? Terima kasih. Tentu saja ada dong. Supaya kalian gak bosan mendengarkan kami menjelaskan, berikut ini adalah video yang akan menunjukkan mengenai beberapa kasus identitas nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Identitas nasional yang seharusnya dijunjung tinggi malah terkadang direndahkan dan dihina oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Misalnya saja, terdapat beberapa kasus mengenai penghinaan terhadap bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan juga lambang negara. Bendera merah putih merupakan salah satu identitas nasional Indonesia. Sang saka merah putih menjadi simbol keberanian dan kesucian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Namun sayangnya, bendera merah putih yang seharusnya dijunjung tinggi dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia, justru beberapa kali dihina dan diperlakukan kurang pantas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Misalnya saja seorang pria asal Aceh yang tinggal di Malaysia pernah menghebohkan dunia maya karena videonya membakar bendera merah putih. Di Deli Serdang juga pernah terjadi kasus seorang perempuan membakar bendera merah putih yang diunggahnya melalui Instagram. Selain membakar bendera, perempuan tersebut juga terlihat menyikat bendera merah putih dengan sikat WC, memasak bendera merah putih, dan juga menggunakan bendera merah putih sebagai lap kaca jendela. Selain itu, di Sumedang, Jawa Barat juga pernah terjadi kasus pengguntingan bendera merah putih yang dilakukan oleh 3 orang perempuan. Kasus ini bermula dari rekaman video sempat viral di media sosial, di mana seorang wanita menggunting bendera merah putih menjadi beberapa bagian, dan wanita lain membantu memegang bendera tersebut. Kemudian wanita tersebut menghamburkan bendera yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian sambil bertepuk tangan. Selain penghinaan akan bendera merah putih, pernah juga terjadi penghinaan terhadap lagu kebangsaan dan juga lambang negara, di mana pada akhir tahun 2020 muncul video parodi Indonesia Raya menggegerkan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dalam video tersebut, lagu Indonesia Raya diganti dengan kalimat-kalimat melecehkan dan provokatif, bahkan gambar lambang Garuda diubah pelaku menjadi gambar ayam jago. Diduga pelaku penghinaan terhadap lagu kebangsaan ini merupakan seorang warga negara Indonesia yang berinisial NJ yang berusia 40 tahun dan MDF yang masih berusia 15 tahun. Selain beberapa kasus tersebut, ada juga contoh menjunjung tinggi identitas nasional Indonesia, misalnya dengan peringatan Bulan Bahasa. Peringatan Bulan Bahasa dilaksanakan setiap bulan Oktober yang dilatar belakangi oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di tengah pandemi COVID-19 ini, peringatan Bulan Bahasa tetap dilaksanakan untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Meskipun dilanda pandemi corona, namun pemerintah bersama dengan segenap pengajar tetap memperingati Bulan Bahasa dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah mengambil tema Bulan Bahasa 2020 adalah Indonesia Sehat, di mana sebagai perwujudan keinginan seluruh elemen masyarakat di kala pandemi COVID-19. Peringatan Bulan Bahasa tahun 2020 tidak kalah meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Bulan Bahasa tahun 2020 diikuti oleh 11.000 peserta yang mengikuti kurang lebih 17 kegiatan. Lomba dalam Bulan Bahasa ini misalnya pidato, teater, pembacaan puisi, menulis cerpen,
membuat artikel, ataupun kegiatan ringan seperti literasi. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring, sehingga diharapkan tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 dan identitas nasional juga dapat dijunjung tinggi. Nah, jadi itu tadi ya beberapa kasus identitas nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Cindy ya. Wah, tidak terasa ya Sin, kita sudah sampai saja di penghujung acara. Sebelum kita akan menutup seminar ini, kami ingin mengundang saudari Ayudea dan Cindy untuk maju ke depan panggung. Jangan ini, kami ingin memberikan hadiah kecil-kecilan atas partisipasi kalian berdua dalam seminar ini. Wah, terima kasih banyak. Selamat ya untuk kalian berdua. Dengan ini, maka usailah sudah seminar hari ini. Semoga dengan diadakannya seminar hari ini, kita akan semakin mengenal apa itu identitas nasional. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita juga bisa terus mengingat, menjaga, dan melestarikan identitas nasional kita sebagai warga negara Indonesia di tengah perkembangan zaman serta masuknya pengaruh budaya asing di negeri ini. Bener banget ya Sin, kalau begitu, naik delman pergi ke Bali, jangan lupa membeli alpukat. Demikian seminar hari ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, sebagai penutup acara, berikut ini adalah video spesial persembahan dari kami untuk kalian. Kami selaku pembawa acara dan pembicara, pamit undur diri. Dan sampai jumpa semuanya. Bombeko yumano bunga awe ade Temino kibeku banoko bombeko yumano bunga awe ade Sik si batu manikam di parjoget sona manigotam di namangina di simambangga jula jula simambangga jula jula Oh oh sik si batu manikam di parjoget sona manigotam di namangina di simambangga jula jula simambangga jula 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 sik si batu manikam di parjoget sona manigotam di namangina di simambangga jula jula simambangga jula jula sik si batu manikam di parjoget sona manigotam